Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin Bapak Ibu sekalian, jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bersama bermajelis, yang mana tentunya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan juga kesehatan. Dan pada kesempatan pagi hari ini jamaah sekalian, tidak terasa hari ini kita sudah masuk atau sudah berada di mendekati penghujung bulan Rajab. Tepatnya tanggal 21 Rajab. Maka kurang lebih 40 hari ke depan insyaallah kita akan melaksanakan ibadah saum Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berada pada bulan Ramadan, sekaligus kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab ini sebagian kaum muslimin menjadikan bulan salah satu di antara bulan-bulan istimewa. Kenapa? Karena di antara pendapat, salah satu di antara keutamaan bulan Rajab itu adalah adanya diturunkannya perintah salat 5 waktu. Di kita dengan istilah Rajaban. Kalau Rajaban itu biasanya dilaksanakan pada tanggal 27. Walaupun para ulama berbeda pendapat tentang kapan Rajab itu, kapan Isra Mi'raj itu terjadi peristiwa itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi perbedaan pendapat tentang hal itu. Tetapi kita bisa mengetahui jemaah sekalian apa yang melatar belakangi sehingga kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra dan Mi'raj. Apa yang melatar belakangi Allah Subhanahu wa taala harus menurunkan perintah salat. Kalau di dalam Al-Quran ada istilah asbabun nuzul. Kalau dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diistilahkan dengan asbabul wurud. Sebab-sebab riwayat yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Maka kalau kita lihat dalam sejarah, paling tidak ada 3 peristiwa besar yang melatar belakangi sebab perintah salat itu diturunkan. Dan tentu jemaah sekalian nanti kita akan mengetahui apa fungsi salat itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Peristiwa pertama itu terjadi dimulai dari tahun ke-7 sampai tahun ke-10 kenabian, di mana terjadi peristiwa besar, yaitu berupa pemboikotan Bani Hashim oleh kaum Quraisy. Bukan hanya pemboikotan kepada Rasulullah dan keluarganya saja, tapi juga kepada keluarga besar, kepada suku, kepada Bani Hashim, kepada keturunan Bani Hashim. Sebuah periode yang sangat berat, di mana mereka diisolasi, baik dari perdagangan, pernikahan, interaksi sosial, yang menyebabkan apa? Kelaparan yang sangat ekstrim. Bahkan sebagian mengatakan terpaksa harus memakan dedaunan dan kulit binatang yang sudah kering, kemudian direbus, kemudian dijadikan sebagai makanan. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyebabkan kaum Quraisy memboikot kaum muslimin saat itu? Di antara penyebabnya adalah karena kaum Quraisy marah atas penyebaran agama Islam yang tidak bisa terkendali. Ya. Padahal sudah berbagai macam cara untuk menghalangi dakwah Islam itu semakin berkembang. Kaum Quraisy dihalangi agar kemudian mereka tidak ikut serta mengikuti dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan Islam itu semakin besar. Ya. Dan apa isi daripada pemboikotan itu? Sebagaimana tadi disampaikannya mas kalian, salah satu di antara isi pemboikotan yang mereka tulis dan kemudian mereka gantung di Baitullah, ya, isinya adalah tentang larangan menikah, larangan jual beli, interaksi sosial dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Maka dampaknya apa jemaah sekalian? Dampaknya kelaparan. Kenapa? Karena kaum muslimin tidak bisa membeli apapun kepada orang Quraisy, sementara perniagaan itu dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Dan itu selama 3 tahun jemaah sekalian. Anak-anak menangis, kelaparan di mana-mana, banyak para sahabat kemudian meninggal, ya. Selain tidak boleh berbicara dengan kaum muslimin, ya, sehingga kemudian harus diisolasi, bahkan dikumpulkan di lembah Syi'ib Abu Talib, yang saat itu kemudian dilakukan pemboikotan tersebut. Ya. Dan jemaah sekalian, Allah mengatakan wa makaru, ya, ketika mereka berbuat makar, maka makar Allah itu lebih hebat, lebih dahsyat. Ya. Karena jemaah sekalian, biar bagaimanapun orang-orang yang diisolasi tersebut, orang-orang yang diboikot tersebut adalah ada di antara mereka yang merupakan saudara-saudara mereka. Ada yang adiknya, ada yang orang tuanya, ada yang anaknya, ada yang kakaknya. Ya. Maka ketika mereka melihat, menyaksikan saudaranya sendiri dibegitukan oleh mereka, dibegitukan oleh, ya, Abu Lahab dan Abu Jahal ya mas sekalian, maka salah satu tokoh yang cukup dikenal, ya, untuk kemudian membatalkan pemboikotan tersebut, ya, salah satu tokoh Quraisy, ya, yang kemudian menginginkan agar pemboikotan itu dicabut, disebabkan karena mereka masih memiliki, ya, ikatan persaudaraan di antara mereka. Maka atas usulan di antara beberapa tokoh Quraisy tersebut jemaah sekalian, maka pemboikotan itu kemudian, ya, dicabut. Ya.
Tetapi jemaah sekalian, apa dampak besarnya? Dampak besar pada kaum muslimin adalah tadi, secara dunia mereka kelaparan, tetapi secara iman mereka justru mereka semakin besar, semakin kuat, semakin istiqomah, semakin terjaga ukhuwahnya. Ya. Padahal Rasulullah, para sahabat dan yang lainnya diiming-imingi dunia, tapi mereka tidak goyah untuk tetap bersikuku dengan akidah dan tauhidnya. Beda hari ini jemaah sekalian, ya. Beda dengan hari ini. Ya, ketika orang berlawanan, bagaimana agar kemudian dia menjadi pembela, menjadi pendukungnya, maka banyak cara mereka lakukan. Dan tidak sedikit di antara mereka yang goyah, akhirnya mengikuti arus ya yang terjadi. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Aisyah menceritakan, ya, sahabat-sahabat menceritakan Nabi SAW harus makan dedaunan yang kering dan kemudian direbus. Kita mah alhamdulillah masih daun sampo, ya, direbus pakai sambal nasi padang, itu kan masih enak. Dulu Rasulullah SAW, makanya Rasulullah pernah mengatakan, kalau kalian mendapatkan satu ujian yang berat tentang urusan dunia, maka apa kata Nabi? Lihatlah urusan yang menimpaku, maka itu akan menjadi penghibur bagi kalian. Jadi kalau kita membaca kesulitan Nabi, maka itu hiburan untuk kita, menjadi obat untuk kita. Ternyata kita ini belum seberapa dengan apa yang dialami oleh ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini peristiwa yang pertama. Mulai dari tahun ke-7 Hijriah sampai tahun ke-7 kenabian sampai pada tahun 10 kenabian. Artinya sebelum hijrah masih periode Makkiyah, ya. Lepas dari penderitaan selama 3 tahun yang sekalian, lepas daripada pemboikotan yang dialami oleh Rasulullah dan keluarganya, ya. Dan dampaknya salah satunya adalah Abu Thalib menjadi sakit-sakitan karena pikiran. Di mana jemaah sekalian, sejahat-jahatnya orang-orang Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak berani mengganggu secara fisik. Ya, secara fisik mereka tidak berani mengganggu. Kenapa? Karena mereka harus berhadapan dengan Abu Thalib, berhadapan dengan Khadijah radhiyallahu anha. Tapi yang mereka lakukan adalah menebarkan isu-isu negatif tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikenalah oleh bangsa Quraisy saat itu Nabi digelari dengan majnun, digelari dengan sahir, digelari dengan kadzab, orang gila, tukang sihir, tukang bohong. Ini jemaah sekalian, untuk menebarkan isu-isu negatif itu butuh waktu panjang. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy itu tahu tentang siapa Rasulullah itu. Ya, adalah orang yang tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta. Tapi bagaimana kemudian beralih keyakinan mereka yang tadinya mereka percaya kepada Rasulullah, berubah drastis 360 derajat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sebuah kebencian. Kenapa? Karena salah satu penebar isunya adalah Abu Lahab, keluarganya sendiri. Padahal kalau kita lihat teman sekalian, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke pasar, naik ke atas bukit dan kemudian Rasul mengatakan ya Sobaha, Rasulullah kemudian teriak ya Sobaha. Kata ya Sobaha itu adalah kalimat peringatan kepada orang-orang bahwasanya akan ada musuh datang dalam waktu yang tidak lama. Orang-orang berkumpul. Ketika mereka sudah berkumpul, kemudian Nabi mengatakan, apakah kalian percaya jika aku mengatakan sesuatu kepada kalian? Maka mereka mengatakan, kami percaya. Tanpa mereka berpikir. Ya. Dan kemudian Rasulullah menyebutkan tentang makna la ilaha illallah. Mereka percaya, kecuali Abu Lahab yang saat itu datang menghampirinya, jangan kalian percaya dengan apa yang dikatakannya. Orang-orang melihat siapa yang mengatakannya, ternyata Abu Lahab, dan Abu Lahab itu tidak lain adalah ya
Mungkin orang tuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena paman ya daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi jemaah sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada tahun ke-10 kenabian, jadi selepas ya pemboikotan yang diawali pada bulan Muharram sampai bulan Muharram di tahun ke-10 kenabian, maka beberapa bulan kemudian jatuh sakitlah Abu Talib. Ya, jatuh sakitlah Abu Talib jemaah sekalian, walaupun ketika Rasulullah melihat sakitnya Abu Talib, ya, beliau tidak merasa khawatir dengan kondisi Abu Talib. Kenapa? Karena beliau beberapa kali melihat Abu Talib sakit dan sehat kembali. Tapi yang di luar dugaan, di saat Abu Talib sakit, tiba-tiba Khadijah ya meninggal. Jadi yang sakit Abu Talib, yang meninggal Khadijah. Ini gambarannya mas sekalian, kita di rumah ada orang yang sakit-sakitan malah sehat, orang sehat malah meninggal gitu. Maka meninggallah Khadijah, tentu terpukullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak lama kemudian disusul oleh Abu Talib. Makanya mas sekalian, ketika dua tokoh ini meninggal, jadi Khadijah dengan Abu Talib, yang dalam sejarah disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita. Ya, tahun duka cita itu tahun ke-10 kenabiannya mas sekalian. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya merasa sedih. Kenapa? Karena yang menjadi pelindung dakwahnya, ya, orang yang selama ini membantu perjuangan dakwahnya telah tiada. Maka jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, ketika kehilangan orang yang selama ini membelanya, maka orang-orang Quraisy mulai berani menampakkan kekecewaannya, kekesalannya, kemarahannya kepada Rasulullah, mulai dengan fisik. Kalau ketika masih ada, hanya dengan lisan saja menebar isu-isu negatif. Tidak berani secara fisik. Kenapa? Karena harus berhadapan dengan Abu Talib. Tapi ketika dua orang ini tiada, mas sekalian, maka apa yang terjadi mas sekalian? Mereka mengganggu fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mulai dengan melempar dengan batu. Ada yang kemudian memukulnya, bahkan mencekiknya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beribadah di Baitullah, tiba-tiba ada orang datang dan kemudian mencekik dari belakangnya sampai lidahnya keluar. Itu mulai fisik mas sekalian. Kenapa? Karena tidak ada orang yang membelanya. Nah, ini peristiwa kedua. Jadi setelah peristiwa pertama adalah pemboikotan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kedua adalah peristiwa Amul Huzni, tahun duka cita, tahun di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan kesedihan yang luar biasa. Kenapa? Karena ditinggalkan oleh orang-orang yang selama ini membelanya. Sehingga apa? Tertutup semua peluang-peluang dakwah. Akibatnya apa jemaah sekalian? Permusuhan Quraisy semakin besar, penghalangan mereka terhadap dakwah Rasulullah semakin besar. Maka sampai-sampai para sahabat mengatakan, kami tidak bisa beribadah dengan tenang. Karena mereka menyebarkan mereka mengirimkan jasus. Ya, jasus itu apa ya bahasa kitanya? Mata-mata. Ya, orang-orang Quraisy menyebarkan mata-mata. Mengirimkan mata-mata untuk memata-matai seluruh kegiatan kaum muslimin, termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan para sahabatnya. Karena ketika mereka gagal merintangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mencoba untuk merintangi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini di antara peristiwa yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya jemaah sekalian, ketika dakwah itu sudah terhalang, peluang dakwah sangat sempit, beribadah juga sudah sangat sulit,
maka tidak lain bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus melakukan hijrah. Ya, jadi kalau kita berada di satu kampung dan kita sulit untuk melakukan kebaikan, semua orang tidak senang dengan apa yang kita lakukan, ya pasti kita tidak betah di kampung itu. Maka begitu pula dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian beliau harus mencari tempat yang aman. Baik secara fisik harus aman, yang kedua dakwah ini harus berjalan dan berkembang. Maka kemudian Rasulullah, peristiwa yang ketiga adalah peristiwa Taif. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah tidak ada lagi jalan untuk dakwah, jalan untuk mengembangkan risalah Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau berangkat ke Taif bersama sahabatnya Zaid bin Harithah. Kenapa pilihannya ke Taif? Pertama, kota Taif tidak terlalu jauh dengan Mekah. Yang kedua, Taif itu adalah tempat masa kecil Nabi, di mana Rasulullah dibesarkan di Taif selama 4 tahun oleh Halimatus Sa'diyah. Dan ketiga, di Taif itu ada teman masa kecilnya. Jadi berharap ketika ketemu dengan teman masa kecilnya bisa memberikan apa? Pembelaan. Nah ini kan babaturan dulu, masa tidak membela gitu kan? Itulah pikiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wajar. Selain jaraknya tidak terlalu jauh, Taif itu adalah wilayah yang dimana Rasulullah pernah tinggal lama di Taif, dan ada teman-teman seperjuangannya, teman-teman kecilnya ketika di Taif. Ya, bahkan mas kain ketika Rasulullah mengalami peristiwa pembedahan dada di Taif, ya, dan kemudian orang-orang Taif ataupun teman-temannya Nabi SAW yang saat itu masih kecil mengatakan Muhammad dibunuh, Muhammad dibunuh. Kenapa? Karena mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka bagaimana Nabi SAW ditangkap, dibelah dadanya, dikeluarkan hati kotorannya, dan kemudian dijahit kembali. Sama-sama Halimatus Sa'diyah ketika membuka bajunya Nabi SAW melihat bekas jahitan. Ya. Karena khawatir, karena waktu itu Rasulullah usianya sudah 4 tahun. Karena khawatir, akhirnya Halimatus Sa'diyah membawa kembali pulang kepada Aminah. Itu di usia 4 tahun. Kenapa? Karena ada peristiwa itu. Nah, beda dengan hari ini, zaman sekarang. Kalau kita ke Taif itu bukan mengenang sejarah masa kecil Nabi, bukan mengetahui bagaimana Rasulullah dulu dilempari batu dan sebagainya. Sekarang kalau orang umroh kemudian ke Taif, ya jalan-jalan gitu kan, bersenang-senang, ya naik apa tuh kereta gantung gitu, ya. Kalau kita ke Taif, dulu Nabi SAW ke Taif itu jalan kaki, ya sembunyi-sembunyi, bahkan setengah lari dari kejaran orang-orang musyrikin Quraisy. Akhirnya beliau menemui 3 tokoh Taif. Ya, menemui 3 tokoh Taif. Kenapa? Karena 3 tokoh Taif itu adalah merupakan anak dari teman masa kecil Nabi. Ya, kemudian didatangi 3-tiganya itu, dan semua 3 tokoh Taif itu menolak apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Nabi berbisik kepada mereka, kalau Anda menolak apa yang kami bawa, ya, maka janganlah orang-orang Taif tahu keberadaan kami di sini. Tapi malah kemudian apa? Dia menceritakan kepada pemuda-pemuda Quraisy bahwasanya ada ajaran baru, ada agama baru yang datang ke sini. Takut merusak kebiasaan dan tradisi di sini. Disebarkanlah isu-isu negatif. Akhirnya Rasulullah diusir. Bahkan pengusirannya bukan pengusiran biasa, bukan hanya diusir, disuruh pulang. Tapi sampai apa? Dikejar, dilempari batu dan sebagainya. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mas sekalian. Ya, tentunya mas sekalian, tujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke Taif itu selain ya meminta suaka itu apa ya? Meminta perlindungan, keamanan, sekaligus dukungan dari kaum Tsaqif untuk melanjutkan dakwahnya, tetapi ditolak dengan kasar, dicaci, dimaki dan sebagainya.
Nah, ini jadi jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, itu yang dialami oleh Rasulullah sebelum Isra dan Mi'raj. Maka ketika keluar dari Thaif dalam keadaan kaki berdarah, kemudian giginya tanggal, ya lepas karena dilempari oleh orang-orang Thaif mengusir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam pelarian tersebut, dalam perjalanan tersebut, ya Zaid bin Harithah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, mau kemana kita sekarang? Dari Mekah sudah diusir, di Thaif juga sudah diusir. Kita mau kemana ya Rasulullah? Ya, maka kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan kita kembali ke Mekah. Zaid ya kaget. Ya. Kenapa? Karena dia berpikir kalau kita kembali ke Mekah, maka apa yang akan terjadi kepada kita? Bagaimana kalau orang-orang musyrikin Quraisy tahu bahwa kita kembali ke Mekah? Apa yang akan terjadi jemaah sekalian? Rasa kekhawatiran itu pantas ada pada diri Zaid bin Harithah karena beliau sendiri mengalami peristiwa itu. Dan apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Kata Rasulullah, jangan takut, jangan khawatir, Allah akan senantiasa bersama kita. Ini luar biasa sekali. Kata-kata ini kemudian menenangkan Zaid bin Harithah. Ya, kenapa? Karena beliau tahu perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sesuatu kebenaran. Zaid bin Harithah yang membersamai Nabi dari sejak kecil itu sangat tahu bagaimana karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan setiap apa yang dikatakannya itu adalah kebenaran. Maka jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, ya kata Rasulullah, kita istirahat di sini, ya nanti kita siang baru berangkat, ya berangkat lagi dan kemudian kita jalan, ya dan kita usahakan datang ke Mekah itu malam hari. Karena kalau siang hari kita akan diketahui oleh orang-orang Quraisy. Akan dipantau, akan dicurigai, bahkan mungkin akan dilaporkan. Sebelum kita masuk, maka kita akan kena hambatan yang sangat besar. Maka jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah kemudian menyelinap malam hari masuk ke Mekah, bahkan masuk ke rumahnya. Tidak ada yang mengetahui dan bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka jemaah sekalian, ketika dalam keadaan kesulitan bergerak baik keluar rumah atau kemudian menyampaikan dakwahnya, maka disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk keluar rumahnya. Saat keluar rumahnya, maka Allah memperjalankan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Nah, jadi jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini peristiwa sebelum Isra dan Mi'raj. 3 peristiwa besar, 1 pemboikotan, 1 Rasulullah ditinggalkan oleh orang-orang yang dikasihinya selama ini, dan kemudian Rasulullah SAW diusir di Taif. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari semua masalah yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kuatkan beliau dengan cara apa? Semakin dekat kepada Allah. Allah dekatkan Rasulnya kepada Allah, kepada Sang Pencipta, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diangkatnya beliau ke Sidratul Muntaha dan kemudian melaksanakan salat 5 waktu. Maka ini kata para ulama kita jemaah sekalian, ya kewajiban salat 5 waktu itu kalau kita lihat dalam sejarah itu adalah merupakan cara bagaimana Allah menguatkan hati Rasulullah ketika beliau bertubi-tubi mendapatkan musibah. Ya. Dan jemaah sekalian, tentu peristiwa Isra Mi'raj itu selain momen di mana diperintahkan salat 5 waktu kepada Rasulullah yang sekaligus dia adalah merupakan tiang daripada agama tersebut, dan yang kedua Allah ingin mengangkat kedudukan dan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah sekaligus di hadapan manusia. Allah angkat kedudukan dan derajatnya.
Bahkan Isra Mi'raj itu adalah merupakan bukti mukjizatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini pelajarannya apa jemaah sekalian, sesulit apapun masalah yang menghadapi kita, maka sebagai solusinya adalah ketika kita mendapatkan ujian yang bertubi-tubi, maka solusi dari apa yang terjadi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah semakin dekatkan diri kita kepada Allah. Ya, beda dengan sebagian orang mengatakan, ya Allah, tahajud mah tahajud, salat mah salat, susah mah susah, kan? Ya. Bahkan kalau kita lihat di Cicadas nih, di yang sekarang rencana direlokasi itu, karena sudah kumuh kan, ya, sampai ada tulisan besar-besar, kami memilih Anda itu hasil dari tahajud. Yang pilih Farhan gitu kan, hasil dari tahajud, hasil dari perjuangan. Masa kami akan dipindah gitu kan. Itu besar-besar tulisannya dari Cicadas gitu. Ya. Ya, Cicadas Ahmad Yani ya, Ahmad Yani Cicadas itu. Ya, dekat jalan masuk ke Asep Berlian itu. Tulisannya besar-besar sekarang. Karena kalau kita lihat di Cicadas sekarang ini kan sudah banyak penjual yang sudah tidak jualan. Akhirnya banyak kaki limanya itu ya kosong dan kemudian malah jadi kumuh gitu kan. Malah dijadikan tempat pembuangan sampah kan sekarang. Jadi kalau lihat pagi-pagi itu dari mulai Bank BCA Ahmad Yani ya lurus sampai ke sana, sampai flyover. Kalau kita lurus ya, karena tidak boleh lurus, itu hampir semua gang itu, keluar gang itu tempat pembuangan sampah. Jadi setiap gang itu keluar sampah. Dan ternyata sampah yang ada di situ bukan orang-orang dari situ. Banyak orang yang dari luar datang sampai jalan buang di situ. Itu di Ahmad Yani. Ya, di Ahmad Yani mas sekalian. Jadi jamaah sekalian maka Allah Subhanahu wa taala inilah ya spiritual, perjalanan spiritual Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sebelum Rasulullah melaksanakan ibadah salat 5 waktu itu perjuangannya besar. Maka jika hari ini kita berleha-leha ya untuk menjalankan salat 5 waktu, maka sebenarnya kita ini adalah tidak menghargai perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan kalau dalam salat berjamaah, karena salat 5 waktu itu jemaah sekalian, ya, salat 5 waktu itu adalah salat yang dilakukan dengan berjamaah. Jadi perintah salat 5 waktu itu adalah perintah berjamaah. Ya, artinya untuk menguatkan kaum muslim itu tidak bisa sendirian. Selain hubungan dia kepada Allah, kemudian juga hubungan dengan sesama manusia juga harus diikat, harus dipupuk. Jangan sampai hubungan kepada Allahnya baik, tapi hubungan dengan sesamanya tidak baik. Dan inilah fungsi salat jemaah sekalian. Fungsi salat itu hubungan kepada Allahnya baik, hubungan dengan sesamanya juga baik. Ya. Makanya kalau kita lihat dalam beberapa hadis Nabi SAW, man tatahhara fi baitihi. Barang siapa seseorang yang bersuci di rumahnya, berwudu di rumahnya. Summa masya ila baitin min buyutillah. Kemudian dia jalan menuju rumah-rumah Allah, menuju masjid, jalan menuju masjid. Liyaqdiya faridatan min faraidillah. Tujuannya tidak lain adalah untuk apa? Untuk beribadah, untuk menjalankan kewajiban salat 5 waktu. Apa kata Rasulullah? Kanat khatwatahu, maka ia akan dihapuskan dari kesalahan-kesalahannya. Ihdahuma tahuddu khati'atan. Satu langkahnya akan menghapuskan kesalahannya, wal ukhra tarfa darajah, dan satu langkah yang satunya akan mengangkat kedudukan derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jemaah sekalian, ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita itu bisa dengan 2 cara. Satu dengan taubat, satu dengan amal soleh. Kalau amal soleh itu soalnya sudah include taubat, tapi dengan berbuat baik bisa menggugurkan dosa. Belum tentu kita bertobat kepada Allah, Allah terima tobatnya.
Tapi kalau orang berbuat baik sesuai dengan sunnah Nabi, maka itu bisa menggugurkan dosanya. Makanya beda antara taubat dengan istighfar. Itu beda. Kalau istighfar itu hanya ucapan saja. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku. Kalau taubat itu diiringi dengan perbuatan. Jadi bukan hanya ucapan, tapi diiringi dengan perbuatan. Saya tidak akan mengulangi lagi, gitu kan. Kalau taubat, bukan hanya sekedar ucapan. Ya. Dan kemudian jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, bentuk Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita itu dengan dua cara. Satu, Allah hapuskan kesalahan kita. Jadi sebagaimana kata Nabi SAW, barang siapa seseorang yang melakukan dosa diiringi dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Yang kedua, bisa jadi cara Allah mengampuni dosa kita itu dengan cara apa? Mengganti, ya, mengganti keburukan-keburukan kita dengan kebaikan. Sebagaimana dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Bisa jadi Allah mengampuni dosa kita itu dengan cara apa? Mengganti keburukan masa lalu dengan kebaikan. Nah, ini tentu ampunan yang lebih tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jemaah sekalian gambaran awal bagaimana Nabi SAW memperjuangkan salat 5 waktu itu penuh dengan perjuangan. Turun ayat ini karena sebab Nabi SAW mendapatkan berbagai macam rintangan ujian yang besar dari kaumnya. Ya, maka caranya bagaimana agar Rasulullah bisa menghadapi semua ujian itu? Kembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cara mengembalikan semua urusan itu kepada Allah dengan cara apa? Menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahkan para ulama kita mengatakan salah satu bentuk kemenangan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah adalah menjaga salat itu. Karena salat itu tadi menjaga kebersamaan dengan orang, ya, dengan kaum muslimin, menjaga ukhuwah, kekuatan dengan kaum muslimin, dan yang kedua adalah meminta bantuan kekuatan langit. Bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena bantuan manusia itu ada batasnya. Ada waktunya. Sementara bantuan dan kekuatan Allah itu akan abadi. Kecuali akan abadi ya ketika kita terus menjaga ibadah ini, ketaatan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira ini ya Mas sekalian, ya gambaran awal berkaitan dengan kenapa terjadinya Isra dan Mi'raj. Ya, tentu kalau perjalanan Isra dan Mi'raj kita sudah sampaikan dalam pembahasan Sirah Nabawiyah. Bagaimana ketika Nabi diangkat ke langit dan apa yang didapatkan di langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh, yang pada akhirnya salatnya itu hanya 5 waktu saja. Demikian, syukran wa jazakumullahu khairan. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ya. Silakan. Ya. Perintah sholat itu sudah wajib ketika mereka menyatakan syahadat di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah bersyahadat. Dan sejak kapan setelah turun perintah itu kemudian wajib dan harus diawasi 5 waktu? Iya, gitu. Baik. Jemaah sekalian, sebelum perintah salat 5 waktu, bagaimana cara salatnya Nabi SAW? Jadi sebelum ada perintah salat 5 waktu, maka tidak ada cara salat khusus yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi salat di awal sebelum datangnya perintah salat 5 waktu dengan seluruh gerakannya adalah dengan berdoa saja. Berdoa saja. Kenapa? Karena salat secara bahasa itu artinya adalah berdoa. Orang yang berdoa itulah orang yang salat.
Adapun secara istilah, salat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Apakah ketika sebelum Isra dan Mi'raj Rasulullah juga salat? Salat. Cuma prakteknya tidak seperti apa yang dipraktekkan Nabi SAW ketika terjadinya Isra dan Mi'raj. Salatnya hanya ibadah saja. Ya, makanya ini menjadi dalil orang kepercayaan. Ya, menjadi dalil orang kepercayaan asal ingat kepada Allah, gitu kan? Ya, asal ingat kepada Allah. Kenapa? Karena Nabi dulu begitu. Selalu ingat kepada Allah. Itu sudah cukup, tidak perlu kita menjalankan ibadah yang lain. Betul, itu dulu sebelum datangnya Isra dan Mi'raj. Ya. Itu ibadah Rasulullah SAW. Makanya kalau kita lihat ketika Rasulullah di Gua Hira itu kan hanya diam saja merenung. Ya, berdoanya itu dengan cara apa? Merenung. Ya, mengasingkan diri, merenung, melihat kondisi bagaimana saya harus melakukan, minta solusi bagaimana caranya, cari wangsit, ya. Dulu itu Mas kalian. Belum ada perintah. Nah, baru kemudian salat itu diperintahkan di akhir-akhir periode Makkiyah. Adapun pelaksanaan secara berjamaahnya di mana? Di Madinah. Di Mekah itu belum berjamaah. Kenapa? Kalau berjamaah di Mekah resikonya tinggi. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy selalu memata-matai Rasulullah dan para sahabatnya. Makanya masing-masing. Dan masing-masingnya pun juga terbatas sesuai dengan kemampuan mereka. Adapun cara secara menyeluruh bagaimana cara salat 5 waktu itu nanti periode Madinah. Makanya kalau ditanya perintah salat itu periode Makkiyah atau Madaniyah? Periode Makkiyah. Kenapa? Karena turunnya sebelum hijrah. Adapun pelaksanaan salatnya itu periode Madaniyah, periode Madinah. Kenapa? Karena itu terjadi setelah hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salat pertama yang dilakukan Nabi itu adalah salat Jumat. Begitu datang kan membangun masjid apa? Masjid Quba. Ya, Masjid Quba. Jadi dibangun masjid Quba. Nah, makanya kalau kita ke Madinah, ya menjadi salah satu turnya ya jamaah yang ke sana itu adalah ke Masjid Quba. Nah, kalau kita ke Masjid Quba, ya kalau kita ke masjid, kemudian sholat, masuk ke dalam, kemudian keluar. Ya, di pintu masuk keluar itu biasanya ada 2 orang syekh nunggu di dekat pintu keluar. Ya. Nah, 2 orang ini ditugasi untuk apa? Mengoreksi bacaan Al-Fatihah. Jadi kalau kita 2 orang ini ada yang Arabi, jadi orang-orang Arab ke orang-orang Arab, orang-orang yang non-Arab Ajami ke yang satunya. Jadi kalau kita sebelum keluar dari pintu Masjid Quba itu ada 2 orang duduk situ. Dia hanya duduk saja, orang-orang datang bacakan Al-Fatihah, dia koreksi, dia benarkan. Hanya itu tugasnya. Tapi itu banyak terlewat oleh jamaah umrah kita. Terlewat. Kenapa? Karena asik ke atas. Tidak asik ke bawah saat keluar. Ada orang yang nunggu untuk mengoreksi bacaan langsung surat bacaan kita. Jadi itu jemaah sekalian. Jadi dulu ya salatnya Nabi SAW itu hanya sekedar apa? Mengingat, hanya sekedar doa saja. Dan itulah yang kemudian dijadikan orang-orang kepercayaan. Dalilnya di situ. Salah satu dalil mereka. Nabi juga dulu begitu. Makanya tidak ada kewajiban untuk melakukan ya ibadah. Adapun setelah ada kewajiban ibadah, maka tidak ada ibadah yang lebih besar pahalanya di hadapan Allah kecuali ibadah salat. Tapi pada akhirnya orang-orang sufi kalau sudah tingkat tinggi sudah tidak salat lagi. Orang-orang sufi itu. Orang sufi itu ya kalau masih ya tarikat kan. Jadi masih cari jalan. Ya, nanti kalau sudah tingkat tinggi ma'rifat, nah itu sudah tidak sholat lagi. Kenapa? Karena dia sholatnya bisa di Mekah, bisa di Madinah sesuai dengan keinginannya. Ya, makanya kerjaannya hanya apa? Zikir saja. Nah, zikir itu akan mengantarkan dia ke Baitullah kata mereka. Ya, wallahu a'lam. Ya. Cukup? Baik, mungkin Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekali lagi ya, bulan
Rajab, kemudian bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu adalah bulan banyak puasa, banyak latihan puasa. Itu sunnahnya. Kalau sunnah kita bukan. Sunnahnya adalah banyak botram. Ya. Ya, munggahan kan? Munggahan gitu. Ya. Kalau sunnah Nabi bulan Sya'ban itu banyak puasa, puasa sunnah. Tujuannya untuk apa? Melatih supaya ringan saat melaksanakan ibadah Ramadan. Budaya kita makan-makan. Ya. Kebiasaan kita ya makan-makan. Ya. Nah, sehingga harusnya banyak puasa malah kemudian banyak makan-makan. Akhirnya ya Ramadannya terasa berat. Ya, sekali lagi mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga keluarga kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan ya urusan kita, dan harapannya juga adalah agar kita diberikan keistiqomahan di dalam menjalankan ya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, dan kita akhiri majelisnya dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.